Rencana Trump ambil Greenland picu reaksi keras Eropa dan Rusia. Kecaman global menggema di PBB. Serangan Amerika di Venezuela dinilai langgar piagam. ICBM menyamar jadi truk proyek, taktik kamuflase PLA Rocket Force terungkap. Cina pamer rudal hipersonik DF-17 di awal 2026, Pentagon waspadai ancaman ke Amerika. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Rencana Presiden Donald Trump untuk mengambil alih Greenland demi keamanan dan geopolitik memicu reaksi keras dari Denmark, Greenland, negara-negara Eropa, serta NATO. Greenland menolak keras setiap upaya aneksasi dan menegaskan hak menentukan masa depannya sendiri. Rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengambil alih Greenland dari tangan Denmark menimbulkan kekhawatiran di tingkat internasional, termasuk dari negara-negara Eropa, Rusia, dan Korea Utara, menurut sejumlah pernyataan pejabat dan laporan media. Beberapa laporan menyebutkan, ketertarikan Trump pada Greenland muncul setelah operasi militer Amerika di Venezuela yang menargetkan Presiden Nicolas Maduro awal tahun ini. Trump dilaporkan menilai Greenland sebagai wilayah strategis untuk pangkalan militer, sekaligus menahan pengaruh Rusia dan Cina di kawasan Arktik. Greenland sangat strategis. Saat ini dipenuhi kapal-kapal Rusia dan Cina, dan kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, kata Trump, dikutip dari sumber media internasional. Menurut klaim yang beredar, Trump bahkan menawarkan $1,6 miliar kepada penduduk Greenland agar bersedia menjadi bagian dari Amerika Serikat. Dengan populasi sekitar 57.000 jiwa, nilai total pembayaran itu disebut hampir mencapai 101 triliun rupiah. Hingga kini, tawaran tersebut masih merupakan rencana dan belum disepakati oleh pihak Greenland maupun Denmark. Trump juga dikutip memberikan pernyataan yang bernada ultimatum, "Saya ingin membuat kesepakatan. Anda tahu, dengan cara yang mudah. Tetapi jika kita tidak melakukannya dengan cara yang mudah, kita akan melakukannya dengan cara yang sulit." Reaksi negara-negara Eropa. Sebanyak 7 negara NATO merespons keras rencana Trump tersebut. Denmark menegaskan bahwa Greenland adalah wilayah otonomi dan keputusan mengenai masa depannya hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland sendiri, bukan kekuatan luar. Pernyataan bersama para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris menyatakan, Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan persoalan yang menyangkut wilayah tersebut. Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa, dan keamanan kawasan harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat. Para pemimpin Eropa juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan batas wilayah, serta peningkatan kehadiran militer dan investasi untuk menjaga stabilitas kawasan Arktik. Ketegangan Amerika Serikat-Rusia. Selain reaksi Eropa, ketegangan juga muncul dengan Rusia. Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat dilaporkan menyita kapal tanker milik Rusia yang diduga berafiliasi dengan Venezuela. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut penyitaan itu sebagai tindakan militer ilegal dan tidak dapat dibenarkan, dan mendorong Presiden Vladimir Putin untuk menindaklanjuti. Menurut laporan media, Putin mempertimbangkan pengiriman kapal selam ke Atlantik Utara sebagai respons strategis terhadap aktivitas militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dukungan Korea Utara kepada Rusia. Situasi semakin rumit ketika pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menyatakan dukungan tanpa syarat kepada Rusia. Dalam surat yang dikutip AFP, Kim menyebut hubungan dengan Putin sebagai persahabatan sejati dan menegaskan siap mendukung seluruh kebijakan dan keputusan Rusia secara permanen. Pilihan ini bersifat konsisten dan permanen, tulis Kim. Pernyataan ini menimbulkan perhatian global, mengingat potensi kekuatan militer Korea Utara jika bergabung dengan dukungan Rusia. Respons Amerika. Meskipun ketegangan meningkat, Trump dilaporkan menegaskan hubungannya dengan Putin tetap baik. Dalam sebuah wawancara, Trump mengatakan, "Saya tidak berpikir tindakan itu akan diperlukan. Saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan dia," mengacu pada potensi operasi terhadap Rusia. Situasi ini juga menjadi perhatian internasional lainnya.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyinggung operasi Amerika Serikat terhadap Maduro, dan mempertanyakan apakah strategi serupa akan diterapkan terhadap Putin. Trump menjawab, ia tidak melihat perlunya tindakan serupa karena hubungan kedua negara masih stabil. Perspektif geopolitik. Para pengamat menilai rencana Trump mengambil Greenland merupakan bagian dari strategi keamanan nasional dan geopolitik Amerika Serikat di Arktik, terutama terkait pengaruh Rusia dan China. Namun, sejumlah pihak menekankan bahwa pendekatan tersebut harus mempertimbangkan kedaulatan Greenland dan Denmark, serta kerja sama multilateral melalui NATO. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia, didukung Korea Utara, menandai potensi konflik lebih luas di kawasan Arktik dan Atlantik Utara. Di sisi lain, tekanan diplomatik Eropa menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan prinsip-prinsip internasional yang diatur PBB. Rapat Darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti kecaman luas atas operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Banyak negara menilai penangkapan Maduro melanggar hukum internasional dan berbahaya bagi tatanan global. Sementara Amerika Serikat bersikukuh tindakannya penegakan hukum terarah tanpa mandat PBB serta memicu perdebatan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, DKPB, menggelar rapat darurat pada Senin, 5 Januari 2026, menyusul operasi militer Amerika Serikat, yang menewaskan puluhan orang dan berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Rapat darurat ini menjadi panggung pro dan kontra tajam antar negara. Beberapa negara mengecam keras tindakan Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dan prinsip dasar piagam PBB, sementara Amerika Serikat mempertahankan langkahnya sebagai upaya penegakan hukum terhadap individu yang dituduh terlibat dalam jaringan kriminal dan narkotika internasional. Kecaman dari anggota tetap DKPB dan negara lain. Dalam sidang darurat tersebut, sejumlah anggota tetap DKPB menyampaikan kekhawatiran dan kecaman terhadap tindakan. Perancis melalui wakil duta besarnya untuk PBB menilai operasi militer tersebut telah merusak fondasi tatanan internasional dan bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai serta larangan penggunaan kekerasan antar negara. Rusia, diwakili oleh duta besarnya, mengecam tindakan itu sebagai bentuk polisi militer global, menyerukan solidaritas internasional untuk menolak kebijakan seperti ini. Sementara itu, China yang selama ini berhati-hati dalam pernyataan publik, kali ini menyampaikan kecaman keras, meminta Amerika Serikat untuk menghentikan praktik intimidasi dan pemaksaan terhadap negara lain. Sekutu Amerika Serikat ikut menyuarakan kekhawatiran. Menariknya, kecaman juga datang dari sekutu dekat Amerika Serikat yang biasanya tidak vokal terhadap kebijakan luar negeri Washington. Beberapa negara yang menyampaikan kegelisahan di antaranya. Britania Raya mendesak proses transisi damai di Venezuela yang mencerminkan kehendak rakyat.
Latvia menyerukan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional meski mengakui bahwa rezim Maduro kontroversial. Negara lain dari kawasan Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko, dan Chili juga mengutarakan keprihatinan atas dampak intervensi militer Amerika Serikat terhadap kedaulatan negara dan stabilitas regional. Kritik ini menunjukkan bahwa isu yang semula dianggap sebagai masalah regional telah memicu pertanyaan serius tentang peran dan batas tindakan kekuatan dunia dalam menyelesaikan konflik internasional. Sekretaris Jenderal PBB, ancaman terhadap tatanan internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas langkah Amerika Serikat, mengatakan bahwa aksi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Venezuela, kawasan sekitarnya, serta tatanan global secara umum. Guterres menegaskan bahwa intervensi militer tanpa mandat PBB dapat menimbulkan presiden berbahaya, di mana negara kuat dapat bertindak sepihak seolah berada di atas hukum internasional. Pernyataannya terutama mencerminkan khawatir bahwa tindakan semacam ini dapat dipandang sebagai pembenaran masa depan untuk intervensi lintas batas berdasarkan alasan yang diperdebatkan. Amerika Serikat membela tindakannya di DKPB. Menanggapi kritik luas, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, membela operasi militer tersebut. Ia menegaskan kepada DKPB bahwa langkah Amerika Serikat bukan perang atau pendudukan, melainkan operasi penegakan hukum yang terarah untuk menangkap individu yang dicari atas tuduhan serius di pengadilan Amerika Serikat. Waltz menegaskan bahwa operasi itu mirip dengan penangkapan tokoh kriminal yang sudah lama diincar oleh sistem hukum Amerika Serikat, dan menolak karakterisasi bahwa ini merupakan agresi terhadap suatu negara. Perdebatan legalitas dan dampak jangka panjang. Isu legalitas tindakan Amerika Serikat menjadi titik utama dalam debat DKPB. Banyak delegasi menilai bahwa tanpa mandat Dewan Keamanan, tindakan militer lintas negara jelas melanggar piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Sejumlah diplomat juga menyatakan kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat menciptakan preseden di mana negara-negara besar merasa berhak melakukan tindakan unilateral atas nama keamanan nasional, sekaligus melemahkan sistem multilateral yang telah dibangun sejak Perang Dunia Kedua. Tantangan diplomasi dan prospek perdamaian. Meski perdebatan sengit berlangsung, sebagian negara menggarisbawahi pentingnya dialog dan solusi damai untuk menyelesaikan krisis di Venezuela. Mereka menyerukan agar isu ini tidak berujung pada eskalasi lebih lanjut, tetapi diarahkan melalui jalur diplomasi dan mekanisme internasional. Kelompok negara lain bahkan menawarkan dukungan untuk proses transisi politik yang memberi ruang bagi suara rakyat Venezuela tanpa intervensi militer asing. Sidang darurat DKPB pada 5 Januari 2026 mencerminkan betapa tajamnya perbedaan pandangan dunia atas tindakan Amerika Serikat di Venezuela. Di satu sisi, kampanye militer yang mengarah pada penangkapan kepala negara berdaulat dinilai beberapa pihak sebagai alat hukum terhadap kejahatan transnasional. Di sisi lain, tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara. Konflik pandangan ini menempatkan tatanan global dan prinsip dasar PBB pada titik ujian baru. Dugaan kamuflase ICBM Cina sebagai truk keren sipil menunjukkan evolusi strategi militer modern. Dengan memanfaatkan lalu lintas industri dan kebisingan visual, aset strategis dapat bergerak tersembunyi, meningkatkan survivabilitas, serta menyulitkan deteksi intelijen lawan di era pengawasan satelit.
Dunia intelijen internasional kembali dikejutkan oleh munculnya dugaan taktik kamuflase baru yang digunakan militer Cina. Sejumlah foto dan citra satelit yang beredar di akhir Desember 2025 menunjukkan kendaraan peluncur rudal balistik antar benua, ICBM, milik People's Liberation Army, PLA, Rocket Force yang disamarkan menyerupai truk keren proyek sipil. Kendaraan tersebut dicat dengan warna kuning khas dan dilengkapi logo perusahaan alat berat ternama, Zoomlion. Dari kejauhan, unit ini tampak seperti truk heavy-duty keren yang lazim dijumpai di proyek infrastruktur. Namun, bagi pengamat militer, detail teknis kendaraan itu justru memunculkan tanda tanya besar. Informasi ini pertama kali mencuat setelah sejumlah analis pertahanan dan pengamat OSINT, Open Source Intelligence, membagikan temuan mereka di media sosial, seperti X dan Reddit. Mereka menyoroti konvoy kendaraan konstruksi yang bergerak di wilayah pedalaman Cina, tetapi memiliki konfigurasi tidak lazim dibandingkan kendaraan sipil pada umumnya. Salah satu analis independen mencatat bahwa meskipun kendaraan tersebut menggunakan livery Zoomlion, jumlah gandar, panjang sasis, serta proporsi bodinya tidak sesuai dengan katalog resmi kren sipil yang diproduksi perusahaan tersebut. Temuan ini memicu dugaan bahwa kendaraan itu bukan alat berat biasa. Para pengamat menduga kuat bahwa di balik kamuflase tersebut tersembunyi sistem peluncur rudal strategis, kemungkinan besar DF-41 atau varian terbaru DF-31AG. DF-41 dikenal sebagai ICBM paling canggih milik Cina dengan jangkauan antar benua, sementara DF-31AG merupakan versi mobile yang dirancang untuk mobilitas tinggi. Meski tidak ada konfirmasi resmi dari Beijing, penggunaan kendaraan sipil sebagai kamuflase dinilai sejalan dengan doktrin militer Cina yang menekankan survivabilitas dan kemampuan bertahan dalam kondisi konflik modern. Dengan menyamar sebagai truk proyek, aset strategis dapat berpindah lokasi tanpa menarik perhatian pengawasan udara maupun satelit. Dari sudut pandang intelijen, taktik ini memanfaatkan padatnya lalu lintas industri di daratan Cina. Ribuan kendaraan proyek hilir mudik setiap hari, menciptakan apa yang disebut analis sebagai kebisingan visual. Dalam kondisi seperti itu, membedakan antara kendaraan sipil dan militer menjadi jauh lebih sulit. Kendaraan yang diduga digunakan sebagai basis peluncur bukanlah truk sembarangan. Sejumlah analis menyebut kemungkinan penggunaan sasis khusus seri 8 gandar dengan konfigurasi 16x16, yang dikembangkan oleh produsen kendaraan militer Cina. Sasis ini dirancang untuk membawa beban sangat berat serta mampu melintasi medan sulit. Untuk memperkuat penyamaran, kendaraan tersebut dilengkapi struktur boom kren palsu dan panel eksterior yang menyerupai kren all-terrain berkapasitas besar. Dari sudut pandang visual satelit, bentuk dan dimensinya akan tampak identik dengan alat berat proyek infrastruktur. Pemilihan merek Zoomlion sebagai kamuflase juga dinilai bukan kebetulan. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen alat berat terbesar di dunia dengan basis produksi di Changsha. Kendaraannya tersebar luas di seluruh Cina dan kerap terlihat di proyek jalan, jembatan, hingga pembangunan kawasan industri. Dengan meniru tampilan kendaraan Zoomlion, unit militer tersebut secara efektif bersembunyi di keramaian. Strategi ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyamaran konvensional yang hanya mengandalkan ket loreng atau penutup jaring kamuflase. Sejumlah pakar pertahanan menyebut langkah ini sebagai evolusi dari konsep peluncur rudal mobile. Jika sebelumnya fokus utama adalah mobilitas dan penyamaran di area hutan atau pegunungan, kini pendekatan diperluas dengan memanfaatkan infrastruktur sipil dan lalu lintas publik. Namun demikian, para analis juga menekankan bahwa temuan ini masih bersifat analisis terbuka berbasis citra dan observasi visual. Tanpa konfirmasi resmi, detail spesifik mengenai jenis rudal maupun status operasional kendaraan tersebut tetap berada dalam ranah spekulasi terukur. Di sisi lain, kemunculan laporan ini menunjukkan bagaimana persaingan strategis global kini tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang pengamatan dan interpretasi data terbuka. Media sosial dan komunitas OSINT berperan besar dalam mengungkap pola-pola yang sebelumnya hanya bisa diakses lembaga intelijen negara. Bagi negara-negara pengamat, dugaan rudal berkedok keren ini menjadi pengingat bahwa teknologi pengawasan modern terus dihadapkan pada tantangan baru. Kamuflase berbasis kehidupan sipil menjadi salah satu bentuk adaptasi militer di era pengintaian satelit beresolusi tinggi. Hingga kini, pemerintah Cina belum memberikan tanggapan resmi terkait beredarnya foto dan analisis tersebut. Namun, fenomena ini kembali menegaskan bahwa dinamika keamanan global semakin kompleks, dengan batas antara ranah sipil dan militer yang kian kabur di tengah perkembangan teknologi dan strategi modern.
Latihan awal 2026 dengan menampilkan rudal hipersonik DF-17 menegaskan kesiapan tempur dan modernisasi PLA. Unjuk kekuatan ini memperkuat pesan strategis Cina di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus menunjukkan kemampuan serangan presisi yang sulit dicegat dan berpotensi menggeser keseimbangan militer regional. Militer Cina atau People's Liberation Army, PLA, mengawali tahun 2026 dengan demonstrasi kekuatan persenjataan strategis. Dalam latihan kesiapan tempur yang dimulai Minggu, 5 Januari 2026, Beijing menampilkan salah satu senjata paling mematikannya, rudal hipersonik DF-17. Latihan tersebut terekam dalam video berjudul Training Never Stops yang dirilis Kementerian Pertahanan Cina. Dalam tayangan itu, seluruh satuan PLA dilaporkan langsung meninggalkan masa libur tahun baru untuk kembali menjalani pelatihan tempur intensif. Berdasarkan laporan televisi pemerintah Cina, CCTV, rudal DF-17 dari pasukan roket PLA menjadi sorotan utama latihan kali ini. Selain DF-17, latihan juga melibatkan jet tempur siluman J-20 serta kapal perusak modern tipe 055, yang dikenal sebagai tulang punggung armada laut Cina. Rudal DF-17 dikenal sebagai salah satu senjata hipersonik paling canggih di dunia. Berbeda dengan rudal balistik konvensional, DF-17 menggunakan teknologi Hypersonic Glide Vehicle, HGV, pada bagian hulu ledaknya. Teknologi ini memungkinkan rudal bermanuver secara ekstrim saat memasuki kembali atmosfer, sehingga lintasan terbangnya sulit diprediksi dan sangat menantang bagi sistem pertahanan udara lawan. Dengan kecepatan yang dilaporkan melebihi Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara, DF-17 mampu mencapai sasaran dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini membuat pihak lawan memiliki waktu reaksi yang terbatas untuk melakukan pencegatan. Data dari Missile Defense Project Center for Strategic and International Studies, CSIS, menyebutkan, DF-17 memiliki jangkauan maksimum hingga 1.553 mil atau sekitar 2.500 km. Jarak tersebut dinilai strategis karena mampu menjangkau pangkalan militer asing dan armada kapal induk di kawasan Pasifik Barat. Rekaman latihan terbaru juga memperlihatkan DF-17 dalam posisi tegak di atas kendaraan peluncur Transporter Erector Launcher, TEL. Para pengamat militer menilai tampilan tersebut menunjukkan tingkat kesiapan operasional rudal yang semakin matang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pentagon dalam laporan kekuatan militer tahunannya menilai Cina kini memiliki salah satu arsenal rudal hipersonik paling maju di dunia. Kemampuan ini dipandang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan militer, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Latihan militer ini digelar tidak lama setelah Cina melakukan simulasi blokade berskala besar di sekitar Taiwan pada akhir Desember 2025. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari percepatan modernisasi militer Beijing. Laporan Departemen Pertahanan AS menyebut modernisasi PLA didorong oleh peningkatan anggaran pertahanan serta pengembangan teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan, bioteknologi, dan sistem persenjataan hipersonik. CSIS menambahkan, investasi besar Cina terhadap DF-17 bertujuan memberikan kemampuan serangan presisi jarak jauh yang mampu menembus sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun. Unjuk kekuatan ini dinilai sebagai pesan strategis kepada Amerika Serikat, di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Cina belum memberikan keterangan tambahan terkait detail latihan tempur tersebut.
Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.